Baik, saya ingin ke Pak Mada terlebih dahulu. Pak Mada, kalau menurut Anda apakah mungkin ada terjadi pergeseran tidak lagi menjadi kandang banteng melihat kondisi dinamika politik yang ada saat ini, Pak Mada? Ya, bisa saja, terutama kalau kita mempertimbangkan soal rendahnya party identification dan masih tingginya undecided voters itu. Tetapi yang tadi saya sampaikan, perkiraan walaupun terjadi pergeseran itu pergeserannya akan di seputar kelompok ideologi partai ya, jadi berdasarkan itu. Jadi sekali lagi kalau di pemilu sebelumnya cenderung memilih partai-partai nasionalis ya, kalaupun ada pergeseran akan bergantinya ke masih dalam klaster partai-partai nasionalis. Akan berpengaruh tidak Pak sosok orang tertentu begitu Pak? Apakah akan berpengaruh misalkan dengan sosok orang tertentu? Apakah memang hanya kepada ideologi saja nanti warga Jawa Tengah untuk memilih pilihan partainya Pak? Ya kalau kita melihat data party identification tentu saja nggak hanya ideologi, tapi juga, dan ini kecenderungan perilaku memilih secara nasional, figur dari kandidat baik itu pilpres maupun pileg itu juga akan sangat menentukan, sehingga ideologi mungkin tidak hanya menjadi satu-satunya faktor. Oke. Saya ingin terakhir ke Pak Mas Hanggoro. Mas Hanggoro, saya ingin tahu juga mengenai apa yang ditanyakan pada saat survei itu dilakukan di Pulau Jaya, khususnya di Jawa Tengah. Apakah memang pertanyaan-pertanyaan itu langsung spesifik mengenai apakah Anda puas dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di Pulau Jawa, atau seperti apa? Kami ingin tahu sehingga menjadi lebih terbuka hasil tersebut. Ya. Untuk pertanyaan kepuasan kinerja pemerintahan itu pertanyaannya sama. Baik yang ditanyakan ketika di Provinsi Jawa Tengah maupun di provinsi-provinsi yang lain. Jadi apa yang terjadi di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah, secara agregat kita mengetahui bagaimana persepsi masyarakat yang terbentuk atas kepuasan kinerja itu. Gitu. Kalau berkaitan dengan kepuasan kinerja. Kalau saya tadi menarik pertanyaan Mbak Tisa kepada Pak ada ya, bahwa terkait dengan sosok figur atau tidak gitu. Kalau kita lihat bahwa dia harus diakui bahwa di Jawa Tengah itu pada tahun di seluruh Indonesia ya, bahwa PDIP itu pada tahun 2009 kan suaranya sekitar 14%. Begitu Jokowi capres PDIP itu meningkat 18% pada 2014 dan 19% pada 2019. Ya. Ini artinya bahwa di samping pemilih-pemilih ideologis juga ada faktor vote getter juga berpengaruh. Kalaupun akhirnya pergeseran nanti ada terkoreksi kepemimpinan PDIP di Jawa Tengah, tidaknya pemilih-pemilih yang ideologis ini mungkin akan menjadi strong voters atau pemilih yang loyal kepada PDIP. Tetapi pemilih-pemilih yang pilihannya bukan berdasarkan ideologi sangat mungkin akan cair. Bisa saja kalau PDIP tidak melakukan recovery hubungannya dengan Jokowi, PDIP akan kembali kepada titik di mana elektabilitasnya sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Jadi ini berpotensi ke sana. Yang pertama itu. Yang kedua, suasana Pilpres 2019 dibandingkan dengan 2024 ini sedikit berbeda. Terutama soal militansi grassroots-nya. Kalau pada pemilu 2019 yang lalu hanya ada 2 pasang dan di sana head to head, itu mengantarkan partisipasi yang tinggi sebesar 81% dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya 2014, 2009 partisipasi pada pemilu kemarin cukup tinggi. Nah sementara ke depan ini nampaknya pergesekan atau persaingan ketat ini hanya terjadi banyak di elit gitu ya. Di grassroots memang iya di kalangan pendukung, tapi belum tercipta militansi seperti pada pemilu 2019 yang lalu. Nah itu tentunya akan berdampak kepada partisipasi pemilih. Nah kantong-kantong partai dalam hal ini PDIP di Jawa Tengah, apabila partisipasinya rendah juga akan mempengaruhi perolehan suara PDIP di Jawa Tengah. Pun sebaliknya, semakin banyak partisipasinya tentunya akan mempengaruhi. Partisipasi ini akan berpengaruh pada elektabilitas PDIP. Satu sisi itu, sisi yang lainnya tantangannya sekali lagi adalah mengembalikan tanda kutip gitu hubungan PDIP dengan Jokowi. Yang suka tidak suka itu berdampak sekali pada elektabilitas PDIP di Jawa Tengah. Oke. Demikian Mbak Tisa. Baik. Ya. Terima kasih Mas Hanggoro Jati, terima kasih juga Pak Mada Sukmayati sudah
bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti hasilnya di pemilu mendatang. Apakah memang benar Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng atau tidak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.